Teori pusat pertumbuhan bagian lanjutan. Materi ini adalah materi geografi untuk kelas 12 IPS dan untuk kelas 12 IPA lintas minat. Kompetensi wilayah. Siswa memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Indikator yang akan dicapai: 1. Menjelaskan pengertian teori tempat yang sentral. 2. Mengidentifikasi karakteristik wilayah tempat yang sentral. 3. Menjelaskan konsep yang digunakan dalam wilayah tempat yang sentral. 4. Membedakan hierarki tempat yang sentral melalui penjelasan dengan gambar. Pada materi pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari teori polarisasi ekonomi dan teori kutub pertumbuhan. Dan sekarang kita menjelaskan tentang teori tempat yang sentral. Central Place Theory dikemukakan oleh Walter Christoller pada tahun 1933. Teori ini menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebutnya sebagai tempat sentral. Tempat sentral tersebut memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai kemampuannya melayani kebutuhan wilayah tersebut. Bentuk pelayanan tersebut digambarkan dalam segi 6 atau heksagonal. Bagaimana karakteristik teori tempat yang sentral? Teori ini dapat berlaku apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, wilayahnya datar dan tidak berbukit. 2. Tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama. 3. Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah. Konsep teori tempat yang sentral yang digunakan Walter Christoller adalah ambang dan jangkauan. Yang dimaksud dengan ambang adalah jumlah penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan kesinambungan suplai barang, dan yang dimaksud dengan jangkauan adalah jarak yang harus ditempuh seseorang untuk mendapatkan barang dan kebutuhannya. Teori tempat yang sentral yang dikemukakan oleh Walter Christoller itu tadi diperkuat oleh August Loss tahun 1945. Kegiatan untuk melayani harus ada pada tempat yang sentral. Tempat sentral adalah tempat yang memungkinkan partisipasi penduduk dalam jumlah maksimal, baik yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun sebagai konsumen. Dapat dicontohkan adalah sebuah ibu kota provinsi. Juga bisa kita misalkan kepada ibu kota kabupaten. Dan kedua kota ini adalah kota atau wilayah atau tempat yang dapat melayani aktivitas konsumen. Teori tempat yang sentral ada 3 macam. Yang pertama, tempat sentral yang berhierarki 3 atau K sama dengan 3. 2. Tempat yang sentral berhierarki 4 atau K sama dengan 4. Dan yang ketiga, tempat yang sentral berhierarki 7 atau K sama dengan 7. Teori tempat yang sentral berhierarki 3 atau hierarki K sama dengan 3. Bisa kita perhatikan gambar hierarki K sama dengan 3. Gambar ini terdiri dari beberapa heksagonal. Dan satu heksagonal di tengah dikatakan K1 atau tempat yang sentral atau pusat pelayanan. Dan K3 ini
adalah merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan bagi daerah sekitarnya. Sering disebut kasus pasar optimal. Wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Struktur ini disebut Christoller sebagai asas pasar, dalam arti semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan dan lokasi tempat-tempat sentral yang harus sesedikit mungkin. Perhatikan bagaimana cara menggambarkan K3. Gambarkan minimal 7 heksagonal, 1 di tengah dan 6 di sekelilingnya. Letakkan pada heksagonal itu titik pusat masing-masing. Lalu, antara titik pusat tersebut dihubungkan dengan garis, sehingga nantinya akan membentuk heksagonal baru yang lebih besar. Heksagonal baru tersebut mengapa lebih besar? Karena mengambil sepertiga bagian dari heksagonal di sekelilingnya. Nah, sekarang mengapa dinyatakan K sama dengan 3? K adalah hierarki sama dengan dalam kurung 6 kali sepertiga dari wilayah heksagonal di sekelilingnya, kurung tutup, plus 1. 1 adalah untuk heksagonal yang berada di tengah. Sehingga K sama dengan 2, hasil dari pengalian 6 kali sepertiga itu adalah 2, plus 1. Sehingga K sama dengan hasil terakhirnya adalah 3. Inilah yang disebut dengan tempat yang sentral berhierarki 3. Berikutnya kita perhatikan tempat yang sentral berhierarki K sama dengan 4. Hierarki K sama dengan 4, yaitu wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalu lintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian di masing-masing wilayah tetangganya. Struktur ini disebut Christoller sebagai asas pengangkutan. Menurut asas pengangkutan, penyebaran tempat-tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan dua kota. Jalan penghubung dua kota ini hendaknya berjarak pendek dan lurus. Bagaimana cara menggambarkan K4 atau tempat yang sentral berhierarki K sama dengan 4? Gambarkan minimal 7 heksagonal. 1 heksagonal di tengah dan 6 heksagonal di sekelilingnya. Letakkan titik pusat pada tiap-tiap heksagonal. Pada gambar ada 7 heksagonal, berarti di sini ada 7 titik pusat. Lalu, tarik garis lurus yang membagi heksagonal menjadi dua bagian yang sama. Setengah bagian yang telah dihubungi dengan garis tersebut akan membentuk heksagonal yang lebih besar. Nah, bisa diperhatikan pada gambar, setengah bagian yang telah dihubungi dengan garis tersebut akan membentuk heksagonal yang lebih besar. Sekarang, mengapa dikatakan
hierarki K sama dengan 4. Perhatikan, K sama dengan dalam kurung 6. 6 ini adalah 6 heksagonal yang berada di sekeliling K1 atau K yang ada di tengah. Kali setengah, karena setengah adalah bagian yang terambil pada bagian heksagonal yang lebih besar tadi. Plus 1. Sehingga didapatkan hasilnya K sama dengan 6 kali setengah berarti 3. Plus 1. Sehingga hasilnya K sama dengan 4. Mungkin Anda bertanya, 1 itu dari mana? 1 itu adalah K atau heksagonal yang berada di tengah-tengah, yang sering disebut K1. Dengan demikian, inilah yang dikatakan tempat yang sentral berhierarki 4. Berikutnya adalah tempat yang sentral berhierarki K sama dengan 7. Yang dimaksud hierarki K sama dengan 7 adalah wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian atau satu bagian masing-masing di wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Menurut Christoller, daerah ini sesuai dengan asas pemerintahan. Asas pemerintahan lebih tekankan pada penyatuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang terpisah dari ancaman musuh. Oleh karena itu, sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintahan adalah kota besar yang berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh kota-kota satelit dan tak berpenghuni di pinggirnya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tempat yang sentral berhierarki 7? Seperti tadi, kita menggambarkan 7 heksagonal. 1 heksagonal di tengah dan 6 heksagonal di sekelilingnya. Kemudian letakkan titik pusat pada tiap-tiap heksagonal. Lalu hubungkan antara sudut yang satu dan sudut yang lainnya pada heksagonal yang berbeda. Lihat cara menariknya. Nah, di sini sudut yang satu melangkahi sudut yang lain. Kemudian tarik garis antara dua sudut tersebut. Ya. Dengan demikian, pengaruh dari keseluruhan heksagonal di wilayah tetangganya akan menjadikan keseluruhan bagian dari heksagonal yang lebih besar pula. Nah, kita lihat panah-panah ini menunjukkan bahwa seluruh bagian dari heksagonal di sekelilingnya itu dipengaruhi oleh heksagonal yang berada di tengah. Nah, sekarang bagaimana mengapa dikatakan K7 atau berhierarki 7? K sama dengan dalam kurung 6 seperti tadi, 6 heksagonal yang berada di sekelilingnya kali 1. 1 menunjukkan seluruh bagian wilayah heksagonal
yang berada di sekelilingnya itu dipengaruhi oleh K1 yang berada di tengah. Plus 1. 1 adalah heksagonal yang berada di tengah. Sehingga didapatkan K sama dengan hasil perkalian 6 kali 1, 6 plus 1. Sehingga menjadi 7. K sama dengan 7. Nah, inilah yang dikatakan tempat yang sentral berhierarki 7. Kita lanjutkan. Perhatikan kembali dan ingat kembali gambar-gambar mulai dari hierarki. Yang pertama yaitu hierarki 3 yang berada di sebelah kanan. Kemudian hierarki 4 yang berada di tengah. Dan hierarki 7 yang berada paling kiri. Ketiga asas yang telah dikemukakan masing-masing menentukan sistem tempat-tempat sentral dengan cara yang berbeda-beda. Asas pasar yang digambarkan pada K3 dan pengangkutan yang digambarkan pada K4 dipengaruhi oleh motif ekonomi. Sedangkan asas pemerintahan yang digambarkan pada K7 dipengaruhi oleh kekuasaan negara. Setelah mendengarkan penjelasan materi teori tempat yang sentral pada slide sebelumnya, maka untuk mengetahui apakah Anda semua memahami materi tersebut atau tidak, maka para siswa-siswi semua harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan dijawab pada buku tugas masing-masing. Pertanyaannya apa saja? Kita lihat. Ada 4. Yang pertama, jelaskan pengertian teori tempat yang sentral. 2. Identifikasikan karakteristik wilayah tempat yang sentral. 3. Jelaskan konsep yang digunakan dalam wilayah tempat yang sentral menurut Walter Christoller. Yang keempat, membedakan hierarki tempat yang sentral melalui penjelasan dengan gambar. Untuk menambah pengayaan materi pelajaran, bisa juga dilihat pada website berikut ini. Demikianlah penjelasan materi geografi, teori tempat yang sentral. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.